Ketika mereka sampai di pasar, mereka terkejut melihat pasar yang biasanya ramai dan penuh dengan aktivitas, kini menjadi sepi dan sunyi. Tidak ada satupun orang yang berada di sana. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Apakah ada bencana atau musibah yang menimpa pasar itu? Ataukah ada hal lain yang menyebabkan orang-orang menghindari pasar itu? Dengan perasaan bingung dan khawatir, mereka segera kembali ke istana dan memberitahukan kejadian itu kepada Nabi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, apa jadinya jika semua setan dan iblis di dunia tidak ada? Iblis merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api, tetapi ia berbuat durhaka dan menolak untuk tunduk kepada perintahnya. Akibatnya, iblis dan setan yang mengikuti jejaknya akan mendapatkan siksaan yang pedih di neraka, sebagai balasan atas dosa-dosa mereka yang telah menyesatkan banyak manusia dari jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bahwa Nabi Sulaiman pernah memohon kepadanya untuk memberinya kekuasaan atas iblis dan setan, karena ia melihat bahwa banyak rakyatnya yang terjerumus ke dalam kemaksiatan akibat godaan dari makhluk-makhluk jahat tersebut. Setan adalah pengikut iblis yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk menjerumuskan anak cucu Adam ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nabi Sulaiman, yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berbicara dengan binatang dan jin, lalu terpikir untuk menangkap iblis dan setan, dan mengurung mereka di tempat yang aman, sehingga umat manusia dapat hidup damai dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa gangguan dari makhluk-makhluk durhaka tersebut. Ketika sedang berdoa dan memohon izin kepada Allah, Nabi Sulaiman mendapatkan peringatan atas keinginannya untuk menangkap iblis dan setan. Allah berfirman, bahwa jika Sulaiman melakukan hal itu, maka akan banyak pekerjaan manusia yang terbengkalai, karena tidak ada lagi yang menggoda dan menguji mereka. Namun Nabi Sulaiman tetap bersikeras dengan permintaannya, dan memohon kepada Allah untuk memberinya kesempatan untuk memenjarakan iblis dan setan, hanya untuk beberapa hari saja. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman, dan memberinya kekuatan untuk menangkap iblis dan setan yang ada di dunia. Sulaiman pun segera beraksi dan menangkap serta membelenggu semua iblis dan setan yang ia temui. Pada saat itu, dunia menjadi sepi dari kehadiran iblis dan setan, karena semua telah ditangkap oleh Sulaiman. Singkat cerita, ketika Nabi Sulaiman ingin memenuhi kebutuhan rumah tangganya, beliau pergi berjualan tas di pasar yang tak jauh dari istana kerajaannya. Nabi Sulaiman memiliki hati yang sangat mulia. Beliau tidak pernah lupa untuk berbagi dengan rakyatnya. Setiap hari, beliau memasak 4.000 ekor unta, 5.000 ekor sapi, dan 6.000 ekor kambing. Namun, beliau tidak menyantap makanan itu. Beliau bagikan untuk rakyatnya yang membutuhkan. Nabi Sulaiman juga tidak bergantung pada harta kekayaan kerajaannya. Beliau adalah sosok raja yang sederhana dan mandiri. Beliau hanya mau makan dari hasil usahanya sendiri, yaitu menjual tas hasil buatan tangannya. Tas-tas itu dibuat dengan keterampilan dan kreativitas yang luar biasa. Beliau menyuruh beberapa anak buahnya untuk menjual tas dagangannya di pasar terdekat. Anak buahnya pun berangkat ke pasar dengan membawa beberapa macam tas yang akan dijual. Ketika mereka sampai di pasar, mereka terkejut melihat pasar yang biasanya ramai dan penuh dengan aktivitas, kini menjadi sepi dan sunyi. Tidak ada satupun orang yang berada di sana. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Apakah ada bencana atau musibah yang menimpa pasar itu? Ataukah ada hal lain yang menyebabkan orang-orang menghindari pasar itu? Dengan perasaan bingung dan khawatir, mereka segera kembali ke istana dan memberitahukan kejadian itu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merasa heran ketika melihat anak buahnya sudah kembali ke istana. Padahal, mereka baru saja berangkat ke pasar untuk menjual tas dagangannya. Beliau bertanya-tanya apa yang terjadi. Apakah ada masalah atau halangan yang membuat mereka tidak bisa berdagang? Salah satu anak buahnya kemudian menjelaskan apa yang mereka alami di pasar. Ia mengatakan bahwa pasar itu kosong tanpa ada orang sama sekali. Ia tidak tahu penyebabnya. Mungkin ada sesuatu yang menakutkan atau mengusir orang-orang dari pasar itu.
Nabi Sulaiman pun merasa bingung dan penasaran. Beliau tidak pernah mendengar ada pasar yang sepi seperti itu. Beliau berpikir bahwa mungkin ini hanya kebetulan semata. Mungkin besok pasar akan kembali ramai dan hidup seperti biasanya. Beliau berharap bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi di pasar itu. Pada hari berikutnya, anak buah Nabi Sulaiman kembali berangkat ke pasar, dengan harapan bahwa pasar itu sudah kembali normal. Namun, harapan mereka sirna ketika mereka melihat pasar itu masih sepi dan sunyi seperti hari sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Mereka merasa takut dan heran. Apa yang sebenarnya terjadi di pasar itu? Mereka segera kembali ke istana dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Sulaiman. Beliau pun merasa bingung dan khawatir. Beliau tidak mengerti mengapa pasar itu menjadi sepi seperti itu. Apakah ada sesuatu yang salah dengan pasar itu? Ataukah ada sesuatu yang salah dengan rakyatnya? Nabi Sulaiman kemudian menyuruh mereka untuk mencari tahu keberadaan orang-orang yang biasanya ada di pasar. Beliau ingin tahu apa yang membuat mereka meninggalkan pasar itu. Beliau berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang penting atau mendesak yang membuat mereka sibuk di tempat lain. Beliau berharap bahwa tidak ada hal buruk yang menimpa rakyatnya. Tanpa menunda-nunda lagi, mereka berusaha mencari tahu keberadaan orang-orang yang biasanya berada di pasar. Mereka mengikuti jejak-jejak yang ada di tanah. Mereka terkejut ketika mereka menemukan bahwa orang-orang itu sedang berada di tempat-tempat ibadah. Mereka melihat orang-orang itu menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memohon agar dosa-dosa mereka diampuni dan agar mereka diselamatkan dari siksa kubur. Mereka segera melaporkan hal ini kepada Nabi Sulaiman. Beliau pun merasa heran dan bingung. Beliau tidak mengerti mengapa orang-orang itu sampai 2 hari tidak berdagang, malahan hanya beribadah dan hanya mengingat kematian saja. Apakah ada sesuatu yang membuat mereka takut atau khawatir? Apakah ada sesuatu yang mengancam kehidupan mereka? Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ingin tahu apa yang terjadi dengan rakyatnya. Beliau ingin tahu apa yang membuat mereka meninggalkan kegiatan sehari-hari mereka. Beliau ingin tahu apa yang membuat mereka begitu sedih dan putus asa. Ya Rab, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa orang-orang ini tidak bekerja mencari nafkah? Kata Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap para iblis dan setan, sehingga manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah, mereka hanya memikirkan tentang akhirat. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu, bahwasanya menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Setelah mendengar jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman segera melepaskan iblis yang ia tahan. Beliau menyesal telah menangkap iblis itu. Beliau menyadari bahwa iblis itu memiliki peran penting dalam menguji iman manusia. Pada hari berikutnya, pasar kembali ramai dan hidup seperti sedia kala. Orang-orang yang sebelumnya menghabiskan waktu di tempat ibadah, kembali berdatangan ke pasar untuk berdagang. Mereka kembali bersemangat mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup. Mereka lupa bahwa kematian bisa datang kapan saja, dan bahwa harta dunia tidak akan berguna di akhirat. Dan itulah kisah Nabi Sulaiman yang mengurung semua setan di dunia. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.